Setelah berhari-hari tidak pernah terlihat dan tidak pulang-pulang, hampir-hampir rasanya Kaisang mirip dengan Bang Thoyib yang nggak pulang-pulang. Jadi kalau dari kemarin kita selalu bertanya, di mana Kaisang, di mana Kaisang, itu kayak lagu Bang Thoyib gitu. Di mana, di mana, di mana. Apakah kemudian Jokowi selaku yang punya anak Kaisang ini? Hai kawan ghosting, setelah berhari-hari tidak pernah terlihat dan tidak pulang-pulang, hampir-hampir rasanya Kaisang mirip dengan Bang Thoyib yang nggak pulang-pulang. Jadi kalau dari kemarin kita selalu bertanya, di mana Kaisang, di mana Kaisang, itu kayak lagu Bang Thoyib gitu. Di mana, di mana, di mana. Cuma waktu itu ini ceritanya bukan meninggalkan istrinya, tapi Kaisang meninggalkan berbagai macam persoalan di Indonesia. Ini gara-gara satu orang ini. Kita baru saja bersama melihat bahwa Kaisang telah terlihat di media dan dia sudah muncul di hadapan publik, tapi tidak ada satu pernyataan pun dari Kaisang tentang berbagai macam kasus kontroversial yang dia lakukan, apalagi tentang jet pribadi. Jadi kita sudah ramai nih berbicara soal jet pribadi gitu kan, sejak akhir Agustus 25-an gitu kan. Ini sudah ramai dibicarakan tentang jet pribadi Kaisang, di mana saat itu ya kan sedang terjadi proses pilkada yang carut marut, perubahan aturan MK yang kemudian ingin dianulir oleh DPR gitu kan, ingin dirubah lagi oleh DPR, dan ini persoalannya hanya karena Kaisang aja gitu, yang kemudian diisukan akan mencalonkan diri, dipaksakan supaya aturannya sesuai sama kayak Gibran. Dan di satu sisi Kaisang sedang melakukan perjalanan ke Amerika. Sayangnya Kaisang tertangkap karena istrinya selalu pamer gitu kan, selalu pamer tentang, selalu update story gitu. Akhirnya tertangkap bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan penerbangan itu ternyata jet pribadi gitu. Jadi hidup Kaisang ini sangat mewah sekali, dan akhirnya ada banyak praduga, ada banyak berbagai macam isu yang kemudian ini nih perlu kejelasan, perlu klarifikasi dari mana kemudian Kaisang punya jet pribadi ini gitu. Karena kalau hari ini kita mau disampaikan narasi bahwa ini nih bukan jet pribadi gitu, atau ini jet biasa aja, ini pesawat biasa aja, nggak bisa gitu. Atau hanya sekedar ingin mengatakan bahwa enggak, ini sebenarnya cuma postingan yang kemudian saya ambil di Google, nggak bisa gitu. Karena sudah terlalu jelas dan sampai hari ini tidak ada klarifikasi apapun, sehingga kalau pada satu saat nanti ada kalimat-kalimat yang tadi itu nggak masuk akal dan hanya akan kemudian mempercayai, membentuk satu keyakinan bahwa memang benar itu yang terjadi, bahwa Kaisang menggunakan jet pribadi yang sangat-sangat mewah, dan itu memang sangat mewah gitu, nggak bisa dipungkiri bahwa itu sangat mewah. Dan hari ini gitu kan, berbagai macam polemik itu tidak bisa dijawab oleh Kaisang. Berbagai macam upaya yang kemudian dilakukan KPK itu kan, sampai KPK mengatakan bahwa kita sudah membuat surat untuk kemudian dipanggil dan meminta klarifikasi kepada Kaisang agar kemudian dapat menjelaskan gitu, sehingga ini tidak menjadi kekacauan publik. Tapi KPK nggak tahu undangannya, suratnya mau dikirim kemana gitu, karena kita nggak tahu keberadaan Kaisang gitu. Bahkan yang nggak tahu bukan hanya Jokowi gitu kan, biasanya kan Jokowi bilang bahwa ya nggak tahu katanya saya gitu kan. Sekarang KPK juga ikut nggak tahu gitu. Bahkan PSI, anggota seluruh PSI juga nggak tahu gitu. Jadi kan akhirnya kemudian kacau ini. Kenapa mereka semua nggak tahu gitu? Padahal Kaisang harusnya bisa saja deteksi begitu saja gitu. Sampai-sampai ada berita yang kemudian ingin menyamakan gitu kan, bahwa Kaisang ini mirip Harun Masiku yang kemudian hilang gitu. Jadi dari kalimat itu harusnya dapat dilihat bahwa mungkin saja kasus Kaisang ini ya sama gitu, ada dugaan gratifikasi yang kemudian ingin ditutupi tapi nggak bisa gitu, caranya gimana bingung gitu, selama 1 minggu gitu, sampai minggu hingga hari ini gitu. Tidak ada yang kemudian akhirnya memberikan pernyataan gitu, baik anggota PSI, Grace Natali, Jokowi, siapapun nggak ada yang kemudian akhirnya mengomentari tentang ini gimana nih sebenarnya. Dan dari kejadian-kejadian ini kita jadi bisa melihat bahwa sebenarnya ada satu hal ketidakbenaran yang kemudian dicoba untuk ditutupi selama proses 1 minggu gitu kan, agar kemudian nanti ketika klarifikasi enak nih klarifikasinya gitu. Tapi sampai Kaisang muncul di publik
Ini gak ada nih, gak ada yang bisa menjawab, gak ada yang bisa memberikan keterangan, dan Kaisang pun juga hanya pamit nyengir-nyengir gitu kan. Maka ketika orang sudah lari dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, jawabannya hanya satu. Ada yang mereka tutupi. Maka ketika orang menutupi sesuatu, maka ada ketidakbenaran. Kalau ada ketidakbenaran, dia merasa bahwa dia bersalah. Bahwa jet pribadi yang digunakan sebenarnya bukan hak dia, atau memang ada terjadi berbagai macam kasus gratifikasi. Kan nggak mungkin Kaisang ini bisa punya jet pribadi dengan latar belakang yang dia miliki. Mustahil lah gitu. Ini saya jadi teringat tentang berbagai macam kasus ya kan, pamer kemewahan dari seorang anak gitu kan, dulu di bawah Kementerian Keuangan juga ada gitu kan, di Bea Cukai kan, pernah ada kasus itu gitu, langsung diatasi ya, langsung ditangani, pejabatnya langsung dikena sanksi. Apakah kemudian Jokowi selaku yang punya anak Kaisang ini akan dikena sanksi juga? Diberhentikan sebagai presiden gitu? Enggak lah ya. Dan akhirnya kita juga bisa melihat bahwa hidup Kaisang itu rasa-rasanya memang menjadi pintu untuk kemudian membuka berbagai macam hal, kesalahan-kesalahan, berbagai macam hal, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh keluarga ini. Kalau akhirnya ada statement bahwa Kaisang ini kan bukan pejabat publik gitu, jadi nggak ada lah soal gratifikasi itu, nggak ada gitu, karena Kaisang bukan pejabat publik. Loh, justru dari sana harus dibuka gitu. Apakah kemudian rasional yang dilakukan oleh Kaisang? Karena mau gak mau, Kaisang ini kan juga bagian dari keluarga pejabat publik. Sehingga akhirnya hari ini yang dibahas adalah tentang dinasti itu. Dinasti itu akan terus dibahas gitu. Maka mau gak mau Kaisang ya harus terbuka saja gitu. Apa-apa keadaannya, bagaimana dan seperti apa gitu. Jangan kemudian buat kekacauan publik. Publik jadi menduga-duga saja dan tidak ada jawaban yang pasti gitu. Jawaban yang gak pasti kan menyakitkan. Kita digantung terus gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Kaisang bukan pejabat publik gitu, pimpinan partai politik pejabat publik gitu, Jokowi pejabat publik, Kaisang anaknya Jokowi, maka mau nggak mau ini harus dijelaskan gitu. Kalau pada akhirnya ternyata misal saja gitu kan, Jokowi korupsi gitu, tapi uang korupsinya diberikan kepada anak-anaknya sehingga Jokowi biasa-biasa saja gitu. Apakah kemudian itu bukan tindak koruptif? Ya sama saja gitu. Maka apa yang kemudian dimiliki oleh Kaisang dan itu tidak rasional dengan apa yang kemudian harusnya dia dapatkan, maka ada pertanyaan gitu, ini dari mana hasilnya semua ini, sehingga itu perlu klarifikasi. Jadi kalau ada lagu bahwa hidup bagaikan pesawat terbang, terbang dan pergi membawa impian, ini kalau kayak ini hidup naik jet pribadi terbang dan pergi membawa masalah. Sedangkan hari ini posisinya Jokowi itu sudah mau lengser di 40 atau sekitar sebulan setengah lagi lah gitu. Sudah mulai lengser gitu. Maka bagaimana caranya untuk kemudian menutupi kasus ini gitu, agar kemudian Kaisang tetap aman gitu kan, sentosa, sejahtera gitu. Setelah dia gagal nyalon pilkada kayak kakaknya gitu kan, gagal merubah aturan untuk dia gitu kan. Masa sekarang Kaisang juga mau kena kasus karena jet pribadi yang dilakukan oleh istrinya gitu kan. Kan kasihan Kaisang. Coba aja istrinya kayak istrinya Gibran gitu, gak punya sosial media gitu. Akhirnya kan aman, tentram, sejahtera. Maka peristiwa-peristiwa ini ada banyak ketidaksinkronisasian antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Bahkan kalau hari ini ternyata KPK bilang bahwa oh tidak tadi untuk kemudian memanggil Kaisang dalam upaya klarifikasi gratifikasi jet pribadi ini gitu kan. Ini kan ada satu kesuksesan yang kemudian dilakukan oleh seseorang, nggak tahu siapa gitu kan. Entah kakak siapa, nggak ngerti kita gitu kan, untuk kemudian setidaknya berbagai macam klarifikasi itu tidak terucap atau Kaisang minimal tidak dipanggil ke KPK gitu. Ini kan karena macam itu sudah hadir dan sudah disampaikan oleh KPK gitu. Ini ada berbagai macam sikap yang kemudian berubah-ubah gitu. Ini siapa yang mengotak-atik ini? Kenapa kemudian akhirnya berubah-ubah gitu? Kalau akhirnya pedoman kita adalah pedoman aturan hukum tertulis yang ada gitu, maka ya sudah laksanakan saja sebagaimana aturan itu, bukan kemudian diotak-atik dengan berbagai pernyataan-pernyataan hingga akhirnya tidak jadi dipanggil. Kenapa harus tidak jadi dipanggil? Kaisang yang sudah buru-buru pergi itu ya harus dipertanyakan. Gestur itu menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan, ada ketidakberesan, ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir dari Kaisang
Sehingga kalau dia salah sedikit pun ketika berbicara, ini repot, akan terbuka seluruhnya. Karena mau bagaimanapun ya, suatu saat sampah yang berada di tumpukan gunung emas itu tetap akan tercium baunya bahwa di dalam itu ada sampah. Sehingga sampai kapanpun kasus ini ditutup gitu kan, dan apabila kasus ini juga tidak dijalankan atau tidak diproses gitu, maka satu-satunya nanti akan ada kemarahan publik, akan ada ketidakpercayaan publik, akan ada keyakinan yang semakin melekat bahwa Kaisang memang benar-benar terlibat dalam proses kasus-kasus korupsi gratifikasi yang dilakukan oleh keluarganya. Cita-cita saya ingin menjadi Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.